Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Ersila Devi Rinjani. Saya seorang dosen di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Marang di program studi Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan untuk deskripsi mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana mata kuliah Bahasa Indonesia juga sebagai mata kuliah umum di lingkungan Universitas Wahid Hasyim. Dalam kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah berupa deskripsi mata kuliah, mencakup kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi pembelajaran, dan sistem penilaian mata kuliah. Untuk deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia, keterampilan Bahasa Indonesia merupakan syarat mutlak bagi mahasiswa agar mampu mengutarakan pikirannya kepada pihak lain secara efektif. Mata kuliah Bahasa Indonesia diharapkan menjadikan mahasiswa memiliki keterampilan komunikasi yang tinggi dalam ranah keilmuannya. Berdasarkan kepentingan itulah, maka Bahasa Indonesia dijadikan sebagai mata kuliah umum yang diharapkan dapat menjadi bekal dasar mahasiswa untuk dapat menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis, yang tertuang dalam berbagai hasil karya ilmiah. Mata kuliah umum Bahasa Indonesia mencakup beberapa materi, mulai dari sejarah bahasa Indonesia hingga kaidah penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah. Perkuliahan dilakukan 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan digunakan untuk presentasi teori dan 2 pertemuan digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa dapat mengetahui proses penalaran ilmiah khususnya dalam mendasari pemilihan diksi yang tepat, pembuatan kalimat efektif, pembuatan paragraf, serta perencanaan karangan untuk menghasilkan karya ilmiah, baik itu dalam bentuk makalah, tugas akhir, dan skripsi yang disusun secara baik dan benar. Untuk materi mata kuliah meliputi yang pertama, sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, penggunaan ragam bahasa Indonesia, penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, penggunaan diksi secara tepat dan cermat, menggunakan kalimat dengan baik dan efektif, paragraf deduktif dan induktif, menyusun surat resmi, membedakan bentuk dan karakteristik teks faktual, yaitu deskripsi, prosedur, laporan hasil observasi, dan ulasan, membedakan genre dan karakteristik teks tanggapan, baik itu eksposisi, argumentasi, pidato, persuasi, negosiasi, eksplanasi, dan diskusi. Kemudian menyebutkan jenis karya ilmiah dan ciri-cirinya, menentukan tema dan karangan menulis karya ilmiah, menyusun penulisan bagian-bagian karya ilmiah, dan menggunakan serta menuliskan kutipan maupun daftar pustaka secara cermat. Berikut referensi yang kami gunakan dalam proses perkuliahan, yaitu buku karangan Modoyin dan Wagiran, yaitu Bahasa Indonesia Pengantar Penulisan Karya Ilmiah, kemudian buku karangan Arifin dengan judul Cermat Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, dan buku karangan Juhairi dengan judul Panduan Membuat Karya Ilmiah. Di samping referensi utama, ada beberapa buku yang digunakan sebagai referensi pendukung, dan saya juga tidak membatasi buku-buku yang digunakan selama itu bisa mendukung pengembangan teori. Saya persilahkan, baik itu dalam bentuk buku maupun dalam bentuk jurnal. Untuk sistem pembelajaran, selama pandemi kami menggunakan 2 sistem, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk yang sinkronus
dilakukan melalui tatap muka secara terbatas, kemudian by Zoom ataupun Google Meet. Sedangkan untuk yang asinkronus menggunakan Learning Management System atau LMS. Mata kuliah ini bersifat klasikal, di mana metode yang kami gunakan adalah case method, project based learning, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Untuk komponen dan bobot penilaian, yaitu untuk tugas mandiri dan keaktifan adalah 40%, kemudian tugas struktur dan kehadiran adalah 30%, untuk ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester adalah 15%. Saya mengambil bobot paling banyak pada tugas mandiri, tugas terstruktur, keaktifan, dan kehadiran, karena saya menitik beratkan proses pembelajaran ini pada prosesnya, bukan pada hasil akhirnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semua sehat ya? Sehat. Oke, semuanya hadir? Hadir. Oke, hadir. Alhamdulillah. Baik teman-teman, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas kita ya, di pertemuan ke-7. Jadi kita hari ini materinya adalah penalaran dan pengembangan paragraf. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, hari ini kita ada pretest terlebih dahulu. Jadi tujuannya adalah untuk melihat kemampuan teman-teman, pengetahuan teman-teman semua sebelum kita masuk ke dalam materi. Jadi dari pretest ini akan terlihat sejauh mana pemahaman teman-teman atas materi yang akan kita sebut. Gitu ya. Seluruh soal yang sudah diterima oleh teman-teman semua bisa dikerjakan secara individual. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan kembali, ditarik dari belakang ke depan. Sebelum kita masuk ke materi, akan saya tontonkan sebuah film pendek. Jadi dari film ini nanti teman-teman akan mengetahui kemana arah kita, materi kita, apa yang akan kita pelajari dari sini. Silakan bisa diperhatikan film pendek ini dengan seksama ya. Emang kalian nggak tahu kita kesini ngapain? Itu tuh.
kita saksikan bersama. Jadi kira-kira dari film pendek yang tadi yang bisa dipahami oleh teman-teman apa? Silahkan, bisa berpendapat. Gimana Mbak? Kesalahan. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, pesannya tidak tersampaikan. Betul ya. Jadi dari video yang tadi kita bahas atau yang tadi kita saksikan tadi, jadi isi dari video itu adalah adanya kesalahpahaman, di mana kita akan pelajari bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan penalaran dan teknik penalaran yang sesuai atau yang benar yang seharusnya kita kuasai gitu. Karena ini akan menjadi hal yang penting bagi teman-teman semua. Itu ada penalaran pikiran dan bahasa ya. Jadi IAC itu sudah meneliti itu, dan hasil penelitiannya adalah terdapat keterkaitan antara proses bernalar atau berpikir dan bahasa. Menurut teman-teman, kira-kira keterkaitan itu bagaimana antara penalaran, berpikir, dan bahasa? Silakan, bisa berpendapat. Bernalar, proses berpikir menggunakan bahasa. Mungkin yang lain? Yang laki-laki, silakan lebih aktif lagi. Ya, proses berpikir dan menganalisa terlebih dahulu sehingga ada komunikasi dalam diri kita sendiri. Oke, betul. Atas penjelasan dari teman-teman semua, jadi keterkaitan antara penalaran, pikiran, dan bahasa itu sangat erat ya. Jadi proses bernalar itu bisa kita pahami secara awam. Kita itu melakukan komunikasi terhadap diri sendiri dalam proses berpikir ya. Jadi di dalam berpikir itu kita melakukan komunikasi dengan diri sendiri, menganalisis atas beberapa fakta, tanda ya, contoh yang bisa kita amati sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Proses berpikir itu berkaitan dengan kemampuan bahasa atau saling mempengaruhi ya. Bernalar itu dipengaruhi oleh kemampuan bahasa, dan kemampuan bahasa juga dipengaruhi oleh kemampuan berpikir. Penggunaan bahasa itu berkaitan dengan proses bernalar, dan proses bernalar itu juga dipengaruhi oleh kemampuan bahasa. Ya. Ada dua jenis teknik penalaran secara umum, ya, yaitu ada penalaran deduktif, ada penalaran induktif, dan salah nalar. Istilah salah nalar itu ya seperti tadi, ketika kita tidak bisa menerapkan penalaran induktif, teknik penalaran deduktif dengan benar, maka akan muncul yang disebut dengan istilah salah nalar. Itu merupakan cara yang menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat khusus ya. Jadi kita jabarkan dulu contoh-contohnya, kita jabarkan dulu data-datanya, kita jabarkan dulu fakta-faktanya di awal. Kemudian dari penjabaran tersebut kita bisa tarik sebuah kesimpulan, dan itu untuk definisi generalisasi itu adalah penalaran yang berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala yang serupa. Si analogi, jadi penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengandung persamaan. Dengan kesamaan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Ya, misalkan kalau kita analogikan ya dari sebuah kehidupan, itu bisa kita analogikan sebagai sebuah roda. Ya. Kehidupan kita kan terus berputar, roda pun juga terus berputar. Jadi berarti yang diandaikan adalah apa? Merawat taman, dianalogikan sebagai merawat anak. Jadi membutuhkan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jadi ada proses di sini ya yang menyebutkan beberapa sebab, kemudian bisa disimpulkan menjadi akibat, atau bisa menjabarkan akibatnya dulu, baru penyimpulannya ke sebab. Dan ada satu lagi sebab akibat satu dan akibat dua, ya, dimana sebuah sebab mengakibatkan akibat satu dan akibat satu menjadi penyebab
dari akibat yang kedua. Sebelum kita melanjutkan ke penalaran deduktif. Kalau yang deduktif berarti adalah kebalikan dari penalaran induktif. Yaitu salah satunya silogisme, ya. Jadi silogisme itu ada dua pernyataan yang bersifat umum, ya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Ada 3 komponen, ya. Ada yang namanya premis mayor, premis minor, dan silogisme mutlak. Dan deduktif tipe silogisme relatif. Ciri dari silogisme relatif, namanya relatif berarti ada sebuah kemungkinan, ya. Tanda-tandanya ya ada kata-kata sejenis mungkin, ya. Contohnya ada, sehingga di sini bisa kita pahami ketika premisnya negatif berarti simpulannya juga negatif, ya. Ketika kedua premis itu bersifat negatif berarti tidak bisa ditarik sebuah kesimpulan, ya. Dan ketika premis mayor dan minor itu benar, maka simpulan juga benar. Ini adalah rumus dari sebuah penalaran deduktif. Ini ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak, kita silakan teman-teman bisa membentuk 2 kelompok, ya. Untuk kita lanjutkan diskusi kelompok, silakan bisa ditata kelasnya atau tempat duduknya sehingga bisa berhadapan dengan teman-teman kelompoknya. Oke, silakan dikerjakan atau didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya, didiskusikan untuk lembar kerja kelompok. Nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Nanti untuk perwakilan kelompoknya bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan. Sudah ada, ya. Sudah selesai teman-teman untuk diskusi kelompoknya? Sudah. Oke, sudah. Silakan yang kita mulai. Baik, Yang lain bisa diperhatikan, ya. Silakan. saya dari kelompok A, berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil tugas dari dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Analisis paragraf yang akan saya bacakan, yaitu demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bentar, silakan. Dari kelompok yang B, mungkin ada pertanyaan untuk yang kelompok A. Mungkin kalimat utamanya dari paragraf yang tadi disampaikan itu yang mana, atau pertanyaan yang lain yang serupa. Apakah sudah tepat juga untuk jawaban dari kelompok B? Oke, sudah, ya. Oke, diupload silakan. Lanjutkan untuk yang kelompok B. Mempresentasikan hasil produk yang sudah dibuat satu paragraf sesuai dengan teknik penalaran yang sama. Paragraf dengan teknik penalaran oleh kelompok B, yaitu saya bacakan, Rina adalah anak yang sangat baik hati. No, sorry. Yang hasil produksinya, ya, ada miskomunikasi, ya, antara kelompok B, ya. Mungkin ada salah nalar, ya. Ada salah nalar. Jadi ada miskomunikasi. Ya, silakan. Oke teman-teman, ya, untuk hasil diskusi kami ini tadi, ya, untuk susunan satu paragraf akan saya bacakan ini, ya. Caranya. Memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Berarti dari penerapan pembelajaran online itu bisa sesuai dengan keinginan si siswa. Ya. Terima kasih
untuk kelompok B silakan bisa memberikan aplaus. Oke, teman-teman, dari hasil diskusi kita, berarti dari sini teman-teman bisa memahami ya proses pembelajaran kita hari ini. Untuk penalaran induktif itu berarti apa penjelasannya, simpulannya? Penalaran yang Belum tentu benar. Oke, karena diawali dari proses penalaran yang berdasarkan dari contoh-contoh tanda-tanda yang sudah diamati sehingga menjadi dasar dari sebuah penarikan simpulan. Ya, teman-teman, silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sebelum kita akhiri bahwa proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk bisa mengerjakan post test sehingga ini bisa mengukur kemampuan teman-teman, pemahaman teman-teman setelah mendapatkan materi atau setelah mendapatkan penjelasan dari materi kita hari ini. Ya, sudah selesai semuanya? Alhamdulillah sudah. Oke, sudah cukup ya. Waktunya sudah habis. Bisa dihubungkan ke depan, tarik ke depan. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya dalam pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mempelajari banyak hal dan banyak teknik penalaran. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman, bisa diterapkan dalam penyusunan karya ilmiah ya, mulai dari penyusunan makalah ataupun bekal teman-teman nanti sebagai penyusunan skripsi. Oke. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada keliruan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.